Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ewa Channel yang membahas seputar konten sejarah dan budaya. Alhamdulillah, kali ini ada kesempatan untuk kembali membuat video yang kali ini khusus membahas tentang penamaan keris Sulawesi, keris Bugis Makassar berdasarkan jumlah luk. Ya, jadi dalam varian keris Sulawesi, atau maaf, saya bukan mengutamakan satu suku, namun di luar sana memang akrab disebut dengan sebutan keris Bugis. Itu sebenarnya punya nama tersendiri berdasarkan jumlah luk. Untuk keris-keris yang lain saya tidak begitu paham apakah ada penamaan khusus juga, tapi untuk keris kita di Sulawesi ini ada nama khusus. Dan mungkin sebaiknya sebelum membahas tentang penamaan keris Bugis berdasarkan jumlah luknya ini, kita sedikit membahas tentang perbedaan antara keris Bugis dan keris Jawa dahulu, yang dimana sebenarnya ada banyak perbedaan, dan mungkin insya Allah kedepannya saya akan membuat video yang khusus membahas perbedaan ini. Tapi yang pertama saya cukup menampilkan secara garis besar saja, karena bagi orang yang awam biasanya tidak paham. Jadi ini maaf, ini khusus untuk pemula yang mengenal keris saja. Jadi untuk perbedaan itu sebenarnya sudah bisa terlihat pada yang pertama, warangka. Jadi silahkan perhatikan sampel gambar. Nah, sampel pertama ini adalah keris-keris Jawa pada umumnya. Warangkanya dengan hulu khusus, sarung khusus. Kemudian sampel berikut ini adalah umumnya keris-keris Sulawesi, keris Bugis Makassar dengan warangka, hulu dan sarung yang khusus. Jadi saya sebatas di sini dulu menjelaskannya. Insya Allah video berikutnya akan membahas tentang perbedaan bilah dan lainnya antara keris Sulawesi dan keris-keris Jawa atau di luar Sulawesi. Nah, sekarang kita masuk pada penamaan keris Sulawesi berdasarkan jumlah luk. Jadi yang pertama ada namanya, dalam bahasa lokal disebut sapukala, atau kadang ada yang menyebutnya sepukala. Itu terserah. Bentuknya lurus, tidak ada luk. Bentuknya lurus, tidak ada luk. Jadi ini saya tampilkan gambar sampel secara umum yang mewakili jenis keris yang disebut sapukala. Nah, terus yang kedua, ini ada yang disebut keris lamba tungke.
Kris lamba tungke ini juga kadang disebut lekkotaji. Disebut lekkotaji karena lengkungannya itu menyerupai bentuk taji ayam, baik yang taji ayam natural atau yang taji yang kadang dibuat untuk sabung ayam. Itu bentuknya serupa, lekukannya serupa, jadi disebut lekkotaji lamba tungke, atau sebagian juga masih menyebutnya sapukala. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan mana yang benar, tapi cukup saya sampaikan berdasarkan dari beberapa referensi. Jadi yang ada lekukan itu sebenarnya disebut lamba tungke atau lamba luk 1, ada yang menyebutnya luk 1, ada juga yang menyebutnya lekkotaji. Yang ketiga ini ada namanya luk 3. Luk 3 itu biasa disebut lamba 3. Jadi lamba ini, maaf, ini lamba nama khusus. Ini lamba ini tidak berlaku pada lamba 7. Jadi maaf, jika ada yang mengatakan kris lamba 7 itu sebenarnya kurang tepat. Kalau lamba 1, lamba tungke, lamba 3, lamba 5 itu yang benar. Jadi silahkan disimak saja video ini agar tidak salah memahami, karena nanti ada simpulan yang mungkin lebih mudah dipahami. Jadi ada lagi namanya lamba 3. Jadi ya bentuknya seperti pada gambar ini, umum ditemukan. Kemudian pada jenis-jenis lamba 3 ini biasanya kita juga temui lamba 3 pada pangkal, yang biasa orang sebut tojawi. Jadi lamba 3 di pangkal terus cenderung lurus ke depan disebut tojawi. Ada juga jadi ini dicantumkan sampelnya lewat gambar. Jadi seperti ini yang disebut tojawi. Kemudian ada lagi kris lamba 3 yang pangkalnya cenderung lurus, kemudian depannya berluk 3 kali. Ini disebut tojiwa, kris tojiwa. Nah, bentuk kris ini juga yang menurut beberapa referensi yang pernah saya dengar juga disebut sebagai ulara tasampe. Jadi walaupun ulara tasampe itu nama satu jenis kris yang populer di tanah Goa, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa bentuk kris yang dimaksud itu adalah bentuk tojiwa dengan luk 3 yang berada di depan. Jadi biar lebih mudah dipahami, ini ada gambar sampel, dan berikutnya yang keempat ada kris luk 5. Luk 5 itu disebut lamba 5. Lamba 5 jadi bentuknya kurang lebih seperti gambar ini, juga merupakan kris yang umum kita temukan.
Namun pada jenis lain juga kadang kita temui ada bentuk kris dengan look 5 di mana pangkalnya lurus dan di depannya itu ada look 5. Itu biasanya disebut marlu bombang. Jadi kris yang pangkalnya lurus, depannya ada 5 loop, itu disebut kris marlu bombang. Jadi seperti itu penamaannya. Kemudian selanjutnya untuk kris loop 7 itu disebut lalau atau lau-lau. Nah, jadi loop 7 itu bukan lamba 7. Loop 7 itu tepatnya adalah lau-lau. Untuk lamba itu hanya kris dari lamba tungke, lamba telu, lamba 5. Kalau masuk ke loop 7 itu penyebutannya lau-lau, dan ini saya akan cantumkan referensi dari naskah Lontara Kuno. Di sana ada disebut lalau. Jadi bisa diperhatikan pada teks yang saya tandai. Dan sampel lain misalnya ini ada juga yang disebut sebagai lamba. Lamba ini merujuk pada loop 5 atau loop 3 atau lamba tungke. Nah, demikian. Jadi untuk loop 7 ini kris yang umum kita temui juga. Kemudian dan berikutnya ada kris dengan jumlah loopnya 9. Itu dalam bahasa Bugis disebut surah. Nah, jadi yang jumlah loopnya 9 ini bukan lamba 9, bukan juga lalau, tapi namanya surah. Jadi bentuknya kurang lebih seperti gambar yang saya tampilkan. Kemudian berikutnya ada loop 11 dan seterusnya. Jadi 11, 13, 15 dan seterusnya itu disebut parung. Jadi bukan lagi lamba, bukan lau-lau, bukan surah, tapi disebut parung. Dan jika pada bagian kancingnya menggunakan jenis kancing malela, maka kris itu disebut parung kasalla. Nah, demikian untuk penamaan kris ya berdasarkan jumlah loop yang umum kita temui. Dan ada lagi salah satu kris yang juga sering ditemui di Sulawesi, yaitu kris dengan loop genap yang biasa disebut sebagai lamba malilu. Lamba malilu, jadi ini jumlah loopnya biasanya 4. Jadi bukan 5, bukan 3, tapi 4, disebut lamba malilu. Dan kedepannya itu lari ke atas. Ini konon katanya dibuat untuk melawan pemerintahan yang dianggap zolim. Wallahu a'lam ya. Tentu dari apa yang saya sajikan ini, saya selalu berharap ada masukan yang positif,
karena apa yang saya sampaikan itu sumbernya adalah dari narasumber-narasumber, orang-orang yang kami anggap punya pengetahuan di bidangnya, ditambah dari naskah-naskah tertulis terutama Lontara, dan khusus penamaan-penamaan jenis keris berdasarkan look ini saya dapati informasinya dari saudara saya Andi, saya yang akrab disapa Andi Lilo, yang dimana kajian ini disampaikan dari hasil tudang sipulung yang pernah diadakan di Bone, yang maaf saya lupa kapan persisnya tanggalnya, tapi pada waktu itu pernah diadakan tudang sipulung oleh para pemerhati pusaka Sulawesi yang ada di Tanah Bone, dan salah satu yang dibahas yaitu tentang penamaan keris Bugis berdasarkan jumlah looknya. Dan saya rasa sekian. Kembali jika ada kekurangan mohon koreksi, mohon pembenarannya, mohon masukan dan saran agar apa yang kami sampaikan bisa semakin bermanfaat, dan selalu kami minta dukungan dengan cara membagikan postingan ini di media sosial atau di manapun itu, agar karya kami mendapatkan feedback dan semakin banyak ditonton, sehingga budaya Sulawesi kemudian tidak tenggelam begitu saja dan bisa lebih dikenal bahkan di luar Sulawesi ataupun luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum